saya dan kawan-kawan yang disingkirkan dari KPK menggugat KPK, terus yang turut tergugat adalah BKN dan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat sore Pak Novel. Selamat sore. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin dengar-dengar nih Bapak habis sidang nih Pak, hari Kamis tanggal 11 Agustus nih Pak. Iya, sedang di PTN. Saya cari-cari di link berita, nggak ada berita yang muat Pak. Iya. Itu kenapa itu Pak? Ya, saya nggak tahu, tapi kemungkinan memang di sidang itu media nggak boleh meliput langsung ya. Betul. Nggak boleh merekam pelaksanaan sidangnya. Walaupun sidangnya memang terbuka untuk umum. Betul. Dalam proses sidang ini memang saya dan kawan-kawan yang disingkirkan dari KPK menggugat KPK, terus yang turut tergugat adalah BKN dan Presiden Republik Indonesia. Memang gugatannya kaitan dengan adanya rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM yang tidak mau dilaksanakan oleh pimpinan KPK. Padahal rekomendasi itu jelas. Bahkan rekomendasi itu mengatakan bahwa ada manipulasi, ada pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan banyak lagi yang lain. Yang itu dilakukan tentunya menunjukkan bahwa proses TWK yang dilakukan 2021 itu bermasalah. Secara hukum banyak compang-camping gitu ya, bukan kalau cacat mas sedikit, compang-camping separa itu. Dan kemudian diduga ada motif tertentu. Nah, motif tertentu ini pastinya bukan motif untuk negara, karena yang disingkirkan adalah orang-orang yang bekerja baik di KPK, dan kemudian dampaknya KPK-nya so-so aja, sekedarnya saja. Jadi itu keprihatinannya luar biasa. Jadi dengan beberapa pertimbangan, kemudian saya dan kawan-kawan melakukan gugatan. Sekarang masih pada tahap pemeriksaan bukti-bukti, termasuk juga diantaranya pemeriksaan saksi dan ahli. Kurang lebih begitu. Pertanyaannya, Bapak kan dan kawan-kawan menggugat Presiden, itu korelasinya di mana Pak? Ya, gini. Memang dalam norma gugatan kepada PT UN atau norma pada umumnya gugatan itu harus jelas dan lengkap. Ketika gugatan terhadap KPK, maka kita harus melihat bahwa KPK bekerja untuk membuat upaya penyingkiran tadi, itu kan melibatkan BKN karena ada perjanjian, maka BKN harus dimasukkan. Dan karena KPK itu punya atasan, yaitu Presiden, maka dalam kelengkapan proses gugatan, maka itu harus disampaikan sebagai pihak tergugat. Nah, kurang lebih begitu. Jadi saya yakin yang bermasalah pimpinan KPK-nya sebenarnya. Tapi gugatan harus lengkap dan tuntas. Kalau enggak akan membuat nilai dari gugatan itu tidak cukup bisa dianggap memadai. Tapi yang penting adalah sekaligus menunjukkan ke publik bahwa klaim pimpinan KPK yang merasa tidak punya atasan, yang merasa bahwa atasannya adalah lampu dan langit-langit katanya. Kan ada tuh yang ngomong begitu, kalau nggak salah pimpinan KPK yang pernah dikatakan dalam forum ILC kurang cukup umur gitu ya. Jadi dia itu yang ngomong. Karena itulah maka gugatan kepada Presiden ini sekaligus menunjukkan bahwa KPK itu atasannya adalah Presiden, paling tidak sebagai kepala negara. Walaupun dalam undang-undang KPK yang baru di 2019, KPK masuk dalam rumpun eksekutif, tentunya lebih jelas lagi Presiden sebagai kepala pemerintahan pun adalah atasannya dari pimpinan KPK. Jadi biar dia nggak lupa diri lah. Gitu. Tapi di sisi lain kan dulu Presiden kan sempat berstatement Pak untuk teman-teman tes TWK ini Pak kan. Betul. Saya sangat ingat itu, karena Pak Presiden memberikan pidato yang cukup jelas, memberikan perintah bahwa dengan perintahnya itu diberitahu bahwa pimpinan KPK tidak boleh kemudian melakukan suatu tindakan yang merugikan pegawai KPK dan tidak boleh menjadikan hasil tes di KPK, tes assessment wawasan kebangsaan
itu sebagai diserta-merta digunakan untuk upaya penyingkiran. Karena dasar hukumnya juga nggak ada. Iya. Jadi arahannya jelas, tapi arahan presiden nggak digubris ternyata. Nah, itu Jadi perlu harus dibawa di ruang terang gitu, Benar-benar. biar jelas. Dan sebenarnya kemarin waktu pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, beberapa ahli itu menggambarkan dengan sangat jelas. Contohnya KPK itu pelaksana tugas Kepala Biro SDM-nya itu atas nama Pak Jo itu juga dipanggil di sidang memberikan keterangan yang dalam keterangannya dari yang bersangkutan, yang dari pihak KPK-nya ini menggambarkan bahwa prosesnya memang bermasalah, bahwa yang dikatakan bahwa contohnya ketika asesmen dilakukan itu harus ada pembicaraan antara asesor dengan user, tapi itu nggak ada ternyata. Bahwa standar nilai, contohnya pimpinan KPK kan ada yang bicara itu dengan apa ya, saya nggak tahu dengan niat apa gitu ya, niat jahat jangan-jangan. Dikatakan bahwa orang-orang yang disingkirkan itu masuk kualifikasi merah dan tidak bisa dibina. Nah, ternyata ketika dikonfirmasi ke saksi-saksi tergambar dengan jelas bahwa mereka itu membuat nilai hijau, kuning, merah, dasar hukumnya nggak ada. Pertanyaannya adalah yang masuk kualifikasi hijau itu yang seperti apa? Nggak jelas. Yang masuk kuning itu soal apa? Nggak jelas. Merah nggak jelas. Dan dikatakan tidak bisa dibina. Ini kan sebetulnya stigma. Jadi kalau publik paham ya, nanti netizen coba perhatikan coba. Ketika oknum pimpinan KPK yang punya niat jahat tadi, yang saya duga punya niat jahat tadi, mengatakan bahwa tidak bisa dibina, ini kan apa ya? Sudah ngawur, jahat pula gitu. Betul-betul. Ngawur jahat. Kenapa saya katakan jahat? Tahu nggak teroris? Teroris itu kemudian ketika dia ditangkap ada deradikalisasi. Kenapa? Agar dia bisa dibina. Kemudian ada nggak teroris yang kemudian dinyatakan sudah bisa dibina? Ada. Ternyata jelas di situ. Ketika teroris sendiri bisa dibina, masa dia mengatakan ada warga negara yang berbakti untuk negara nggak bisa dibina? Kan jahat sekali dia. Betul. Dan ternyata hari Kamis kemarin saya berkesempatan untuk sebagai penggugat bertanya langsung di depan hakim dan di depan pihak tergugat kepada saksi yang dihadirkan dari Mabes Polri, dari bagian SDM. Saya tanya di sana, apakah untuk menjadi anggota Polri, baik anggota Polri langsung maupun ASN Polri, apakah ada suatu proses tes dan seterusnya? Wajib? Ya wajib. Kami termasuk melakukan proses tes itu, mengikuti proses tes itu, dan kemudian diterima. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi anggota Polri wajib untuk tidak boleh orang yang punya paham radikalisme? Betul. Ternyata betul, tidak boleh, itu suatu hal yang sangat dilarang. Oke, apakah wajib untuk warga negara yang setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45? Iya benar. Apakah wajib untuk orang yang taat kepada pemerintah yang sah? Ya. Apakah itu diberlakukan kepada kami? Ya. Artinya dari kepolisian mengatakan kami adalah orang yang bukan radikal, kami adalah orang yang taat kepada Pancasila dan UUD 45 dan juga tunduk kepada pemerintah yang sah. Jelas, clear. Betul. Terus yang dikatakan pimpinan KPK kemarin apa? Gitu loh. Ini kan ngawur kebangetan. Maka saya katakan sebagai kejahatan. Karena menuduh seseorang tanpa dasar, apalagi disampaikan dengan maksud untuk diketahui khalayak ramai, itu kejahatan. Dan itu sedang dipersiapkan untuk pelaporannya dengan lebih jelas. Selain itu, juga dikatakan terkait dengan kami yang direkrut sebagian masuk ke Polri, ASN Polri. Maka di sana dilihat bahwa ternyata itu dilakukan karena Polri ingin membentuk badan pemberantasan korupsi yang di situ ada penindakan dan pencegahan. Dan penindakan dan pencegahan ini pencegahan kan belum pernah ada. Maka kami yang dikeluarkan dari KPK sementara ditugaskan untuk mengisi tugas-tugas itu, yang di situ kemudian mendalami terkait dengan melakukan tugas-tugas pencegahan korupsi. Jadi ini hal-hal yang kemudian bisa dijelaskan dalam persidangan.
Begitu juga ketika saksi yang berhubungan dengan BKN. Saksi itu ketika ditanya oleh rekan saya yang ikut dalam di ruang sidang untuk sebagai pihak yang penggugat yang bertanya langsung, itu saksi ini menggambarkan bahwa proses yang dilakukan dalam tes itu BKN banyak nggak ngerti, standarnya tidak ada, dan kemudian yang melakukan tahapan pemeriksaan itu tidak mempunyai kualifikasi sebagai asesor, dan banyak lagi masalah-masalah. Artinya apa yang kami selama ini sebutkan atau sampaikan ke khalayak ramai, begitu juga apa yang ditemukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM itu sama dan diakui oleh saksi-saksi yang di persidangan. Semoga saja kemudian hakimnya berpikir dengan jernih dan nuraninya tidak tertutup gitu ya. Benar. Yang dengan begitu bisa memberikan putusan yang objektif, jujur dan benar. Ya. Kalau misalnya Pak, putusan PT UN Jakarta Timur nanti PT UN Jakarta itu tempatnya PT UN di Jakarta Pak ya, ya. menetapkan bahwasanya novel CS atau IM57 ini yang menang Pak. Ya. Dan kembali lagi pimpinan KPK tidak mengakomodir itu Pak, tidak melakukan itu. Gimana itu Pak? Ya, jadi kalau memang ada saja ya pejabat yang kemudian nggak taat hukum, itu ada saja. Ada rekomendasi dari Ombudsman, dia nggak mau laksanakan. Ada rekomendasi dari Komnas HAM, dia nggak mau laksanakan. Ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dia nggak mau laksanakan. Ada, dan contohnya Firly Bahuri telah melakukan itu. Betul. Karena saya masih ingat sekali ya, ketika saya masih sebagai pegawai KPK dan sebagai penasehat di wadah pegawai KPK, di situ kawan-kawan pernah mengajukan gugatan ke PT UN terkait dengan mutasi-mutasi yang melanggar hukum. Iya. Putusan pengadilan sampai inkrah, sampai berkekuatan hukum tetap, itu memenangkan kami pegawai yang melakukan gugatan terhadap pimpinan KPK. Tapi Firly nggak mau melaksanakan. Nah, ini berpotensi seperti itu. Tapi ya kita lihat saja. Kalau dia tetap tidak mau melaksanakan, itu semakin menunjukkan ada suatu itikat tidak baik. Ada suatu kepentingan besar di balik itu. Nah, bagi kami, bagi saya dan kawan-kawan, porsinya berbuat. Kita sebagai warga negara tidak punya otoritas apa-apa, tapi jalan yang bisa ditempuh ini yang kita lakukan. Betul. Semoga sejarah akan mencatat bahwa kami telah mengupayakan untuk bisa berkontribusi dengan maksimal untuk kepentingan pemberantasan korupsi, dan kami tidak kemudian putus asa ketika dihalangi oleh orang-orang yang berkepentingan sebaliknya. Benar. Yaitu memberantas pemberantasan korupsi, bukan memberantas korupsi. Benar. Ya, memberantas pemberantasan korupsi. Jadi kami nggak akan putus asa. Soalnya tadi kan saya tanyakan itu kan mengingatkan ada perintah presiden diabaikan, ya. Ada rekomendasi dari Ombudsman diabaikan, ya. Apalagi cuman sekelas bahasanya kan gitu Pak. Ya. PT UN kan gitu Pak. Jangan-jangan nanti perlakuannya sama kan gitu Pak. Dilaksanakan juga. Dilaksanakan juga. Ya, kita lihat senekat apa dia. Gitu Pak. Dan yang pasti sih ya masyarakat sih harus peduli sih Pak ya. Betul, harus mengikuti karena pengaruh media itu sangat besar. Ya. Untuk apalagi exposure tentang kasus ini diketahui oleh halayak kan gitu ya, Pak. Betul, sebagai contoh bahwasanya ada loh pimpinan KPK yang ternyata tidak berintegritas dan bermasalah gitu jadi pimpinan seperti itu Pak. Artinya kalau seperti itu yang terjadi, bagaimana kita mau berharap dia akan bertugas memberantas korupsi dengan benar? Jangan-jangan dia memberantas pemberantasan korupsi. Ya. Jadi kebaliknya. Benar. Yang tanda tanya kan gini Pak, alasan apa yang mendasari yang ingin menyingkirkan teman-teman Pak? Seperti yang Bapak ungkapkan bahwasanya ada kasus besar yang Bapak ungkap, yaitu kasus Bansos, kasus Binur atau apa itu kan. Nah itu kan perlu didalami lebih jauh nanti kan. Betul, itu, Pak. Betul. Siap, terima kasih Pak untuk Sama-sama. Pembahasannya sore ini. Semoga bermanfaat dan tentunya kita akan tetap bicara anti korupsi dan kritis kepada KPK Pak ya, karena kita cinta kepada NKRI. Ya, betul. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Salam integritas, anti korupsi.